Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi ini bukan karena mau khotbah lalu mengucap syukur, bersukacita, tapi betul-betul memang bersukacita pagi ini, ya. Apalagi setelah dengar Pak Ruben bersaksi, ya. Itu Ruben. Ngapunten nggih Pak. Pak Sabikun ya, nah itu. Robin Sabikun. Betul Bapak Ibu bahwa bersyukur itu nggak harus selalu mukjizat. Bersyukur itu nggak selalu harus mengalami kesembuhan. Dan menjadi pribadi yang didewasakan itu tidak harus menjadi sesuatu yang wah dulu, tapi harus terjadi secara konsisten dalam kehidupan kita. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana kelemahan kita itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya, pagi ini saya tidak pakai PowerPoint, langsung firman Tuhan yang kita akan bahas. Ya, saya bersyukur ada sebuah pengalaman rohani dan bulan-bulan akhir ini saya begitu banyak melihat, mendengar pengalaman rohani yang menjadikan kehidupan seseorang itu diubahkan, ya, termasuk hidup saya, keluarga saya, semuanya melalui sebuah pengalaman rohani, ya. Sebab kalau bukan karena itu mungkin kita nggak dewasa. Satu nasihat, saya lupa, hamba Tuhan itu dari luar negeri, dia bilang gini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, bukan langsung pertolongan itu datang, tapi Tuhan beri masalah, supaya apa? Kita tahu mengatasi masalah, dan pertolongan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan beri saya jalan keluar, yang ada adalah tantangan yang kita hadapi. Kenapa? Karena supaya kita tahu bagaimana mendapatkan sebuah solusi. Jadi ternyata pertolongan, solusi di dalam Tuhan itu tidak terjadi begitu saja kalau kita tidak harus menghadapi hal-hal yang menjadikan hidup kita jadi kuat. Itu Bapak Ibu. Mari kita melihat di dalam Mazmur 142. Ya. Mazmur 142 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya. Mazmur 142 ayat 7 dan 8. Ya, betul. Ya, kalau yang Alkitab elektronik ini pasal 6. Ya, kalau Alkitab elektronik dikatakan begini, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini kalau lihat judul perikopnya, doa seseorang yang dikejar-kejar. Siapa ya? Seseorang itu Daud. Ya. Bapak Ibu lihat di ayat 1 yang bagian A-nya itu, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, yaitu namanya gua Adulam. Ya, ini adalah satu doa. Pagi ini kita memuji Tuhan itu puji-pujiannya berisi kata-kata doa semua, berisi kata-kata doa. Tuhan hanya sejauh doa, gitu ya Mbak Epi ya. Tuhan sejauh doa. Sekalipun Alkitab katakan bahwa Tuhan itu maha hadir, nggak usah dipanggil aja, ketika kita ngumpul dia ada. Gitu. Nah, ini adalah nyanyian pengajaran Daud. Artinya sebuah pelajaran yang perlu untuk dipahami, dimengerti.
Mengapa Daud ada di dalam gua Adulam? Daud itu dalam suatu pelarian dikejar-kejar oleh lawan, oleh musuh, dan salah satunya adalah orang yang ingin membunuh dia, namanya Saul, Raja Saul. Ya, Adulam itu artinya mundur atau menyingkir. Jadi dia menyingkir ke gua ini untuk bersembunyi. Tetapi di dalam gua ini Daud ya menyanyikan satu pujian pengajaran dan berdoa kepada Tuhan. Di ayat 7, perhatikan Bapak Ibu. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Ini hidup yang betul-betul istilahnya apa ya? Down, betul-betul sedang terpuruk. Di titik nadir, dia sulit untuk bangkit. Terjadi satu kelemahan secara keseluruhan. Pertanyaannya, Daud yang gagah melawan orang Filistin, Goliat aja tumbang di tangan Daud. Apa Daud nggak bisa melawan? Jawabannya bisa. Sekali lagi bisa dan sangat bisa. Mungkin tidak dia lawan Saul untuk dibunuh, sangat mungkin. Karena Alkitab menceritakan berkali-kali nyawa Daud itu di ujung tanduk di hadapan Daud. Ya, ketika saudara teman-teman Daud bilang ambil tombak, ambil pedang, parang saja Saul. Tapi satu perkataan, aku tidak akan pernah menyentuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Begitu ngeri, begitu takut. Daud hanya bilang kepada Saul, tadi aku di belakangmu loh saat engkau buang hajat, ini loh buktinya. Dilempar pedangnya, cup, hadapan dia. Artinya apa? Tinggal potong aja, tinggal tublas aja, tinggal pukul kan gampang sebetulnya. Dan berkali-kali terjadi itu. Artinya Daud hanya mengingatkan kepada seorang pemimpin, "Mbok aja kayak kue lah nek memimpin itu." Itu kan? Nek bahasa surone ya. Janganlah seperti itu. Artinya apa? Seorang pemimpin bukan tidak bisa ditegur, bisa. Ya, namun dengan demikian Daud tidak menggunakan cara yang kasar. Nah, inilah yang menjadi, saya katakan ya, kalau dunia mungkin melihat Daud lemah, memang nggak punya kemampuan, mentalnya memang hanya sebatas itu. Ya, Daud itu sesungguhnya orang yang apa ya, katakan ada istilahnya itu ya, nggak berani gitu, orang yang nggak punya keberanian. Kalau orang politik kan nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani kan gitu ya. Ya di dunia politik itu. Nah, kelihatannya istilah itu cocok kepada Daud ketika itu, sehingga dia lemah sekali. Namun kita melihat satu hal yang luar biasa. Ternyata diamnya Daud, tidak memberontaknya Daud, ada satu kekuatan yang luar biasa. Dia berdoa begini kepada Tuhan, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat. Nah, bayangin aja. Di situ Daud udah bilang dia, aku lemah, dia kuat. Iya. Ini. Kuatnya apa? Saul raja, dia penguasa. Apapun kesalahan Daud, ketika dia perintahkan tentaranya tetap nurut. Dia perintahkan rakyatnya tetap nurut, karena itu adalah penguasa. Bapak Ibu, ayat 8, keluarkanlah aku dari dalam penjara, maksudnya dari dalam tekanan, dari dalam keterikatan, dari dalam kungkungan, dari hal-hal yang menjadikan dia tidak bisa bergerak. Itu penjara di situ. Nah, penting kita ketahui bersama, keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Hampir-hampir kelemahannya dia tidak bisa memuji Tuhan. Hampir-hampir di dalam kelemahannya dia nggak bisa berdoa. Hampir-hampir dalam kelemahannya untuk praise and worship nggak bisa. Itu tekanan yang terlalu berat. Ya. Saya pernah dulu waktu SMA, kepala tata usaha saya, pas murid-murid semua sudah pulang, saya masih di sekolah. Tiba-tiba dia masuk di satu ruangan,
Dia menjerit, berteriak sekeras-kerasnya. Dia nangis. Saya bilang ini laki-laki gagah, tapi dia teriak nangis sekeras-kerasnya. Saya dengan ada satu teman saya bilang, kenapa itu? Kepala tata usaha kok seperti itu? Saya bilang. Akhirnya selesai, saya temuin dia, Pak, ada apa? Saya bilang. Dia diam, enggak ngomong. Tapi akhirnya dia bilang gini, Dani, saya itu hidup dengan tekanan yang begitu hebat. Saya punya keinginan begini, tapi tidak terwujud. Yang ada saya hanya bisa teriak karena nggak tahu saya mau ngomong sama siapa. Ya, saya bilang, berarti udah lega saat ini. Belum. Lalu gimana? Ya, nggak tahu apakah saya harus keluar dari kerjaan ini untuk mencari pekerjaan yang lain. Dia bilang begitu. Ya, kalau Pak Sobikun bilang dulu penjudi, tapi Tuhan ubahkan. Ada sebuah titik balik. Nah, kepala tata usaha ini, dia kalau lagi suntuk gitu ya, lagi nggak bisa berpikir, dia bilang, dia cari saya, dan kamu nggak ada kerjaan, nggak melakukan apa, nggak bikin PR. Saya karena waktu itu kos. Oh enggak, kenapa? Yuk, katanya. Tahu nggak? Maksudnya ngajak saya minum. Jadi kepala tata usaha itu dengan saya minum bersama. Kepala tata usaha. Bahkan ada satu guru, kalian kok nggak ngajak-ngajak minum bareng Bapak Ibu dengan saya. Ya, saya minuman apa itu, istilah orang Sulawesi itu saguer, itu minuman tradisional. Saya bisa habis 1 galon 10 liter sendiri. Itu paling hanya bolak-balik ke belakang kencing, hanya begitu ya. Dan saya pun tidak menyadari itu adalah sebuah pelanggaran yang gitu. Tapi karena tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu, ada kebanggaan. Keluar dari ruangan teman-teman, Dani dari mana? Ngomongnya udah ngawur-ngawur. Saya bisa menirukan gaya karena pernah jadi seorang peminum, Bapak Ibu. Tapi saya tidak pernah tidur di got. Saya tidak pernah terus ngomong ngaco. Semua terkendali, yang tidak terkendali hanya jalannya saja, pasti goyang kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengerti lebih jauh, mari kita lihat Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32. Jadi saya kasih pemahaman dulu. Adulam itu ya dari bahasa Arab artinya menyingkir atau mundur ya. Berlindung, cari perlindungan. Nah, puji Tuhannya dalam gua perlindungan, Daud dia betul-betul berdoa kepada Tuhan, minta Bapak Ibu ya, minta kepada Tuhan. Mazmur 34, maaf bukan Mazmur 32 ya. Mazmur 34, kita lihat ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, lalu pergi. Terus ayat berikut, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, ternyata persoalan Daud tidak hanya di gua Adulam. Ketika dikejar-kejar, dia harus sampai akhirnya berpura-pura jadi orang gila, enggak waras. Dia teriak-teriak di pinggir jalan supaya apa? Orang enggak bunuh dia. Supaya orang betul-betul anggap, udahlah, orang yang hebat, yang gagah berperang hari ini stres gila, ya biarin aja, enggak usah disentuh. Gitu kan. Saya hanya tidak habis berpikirnya gini, Daud, apa sih susahnya melawan gitu ya? Ini, apa sih susahnya melawan? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, balas di dahi, saya bilang nggak ada hukumnya, gitu kan? Dilempar batu 1 kilo, ambil kapas 1 kilo, sama beratnya, kan gitu.
Ya, itu pikiran saya Bapak Ibu. Tapi Daud tidak lakukan, malah justru dia mengambil cara yang berbeda. Tetapi sekali lagi di 142 tadi Daud bilang begini, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Di sini pun Daud katakan ketika dia di dalam satu pengejaran, dalam satu kepura-puraannya karena terancam, Daud bilang begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya mencari, itu maksudnya apa? Ini, saya bilang, ini maksudnya apa? Ya, bukankah gereja itu sering memuji Tuhan, menyanyi, menyembah? Tetapi ternyata setelah saya dapatkan ini bukan bicara soal pujian, bukan soal menyanyi rohani, bukan soal bagaimana kita sedang menyembah Tuhan, tidak. Tapi pada segala waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap tekanan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu namanya pujian itu tetap ada di mulut. Dia tetap tidak berubah. Ya. Ini Alkitab mengatakan, ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya, puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku, dalam segala waktu. Jadi ini bukan soal menyanyi-nyanyi lagu rohani, bukan. Ya. Nah, disinilah penting bagaimana mengatasi persoalan yang lemah bisa menjadi kuat. Ya. Yang penuh dengan kekhawatiran, tapi di situ ada satu kekuatan. Ya. Kita merasa takut, kita merasa bimbang, tapi akhirnya itu semua diubahkan menjadi sebuah kekuatan. Apa? Ada pujian selalu di mulut kita. Dan pujian itu enggak harus selalu menyanyi. Ya. Kita bilang, Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini dalam tekanan hidupku, Tuhan Engkau masih pelihara aku. Terus puji Dia. Terus puji Tuhan. Amin. Mungkin di situ juga salah satu implementasi dari arti dewasa. Ya. Jadi kita orang yang enggak mudah mengeluh. Tuhan itu adalah sandaran hidup kita. Tuhan itu betul-betul menjadi tempat bergantungnya kita. Tuhan ini benar-benar adalah satu-satunya yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau bertanya tentang hal ini, apa yang sesungguhnya firman Tuhan katakan kepada kita? Ya. Merubah kelemahan menjadi kekuatan adalah yang pertama, memuji Tuhan pada segala waktu. Dengan apa? Biar pujian itu tetap di dalam mulut. Ya. Munculnya dari, baik pun itu dari hati, dari pikiran kita, keluarnya dari mulut. Terus tertuju kepada Tuhan. Ya. Daud bilang begini, mulutku berdoa memuji Tuhan, tapi pikiranku pun tertuju kepada Tuhan. Yang sering ibu-ibu saya lihat, ya saya lihatnya bukan orang lain, istri saya. Lagi apa? Aduh, saya lagi rebus ini, balik. Artinya kan apa? Apa yang dilakukan pikirannya, gitu kan? Begitu juga. Begitu banyak orang saya lihat ketika memuji Tuhan, ketika dia berdoa begitu selesai, aduh aku harus cepat-cepat. Kenapa? Tadi kalau nggak salah saya lagi menanak nasi, lagi masak nasi lah. Artinya pikirannya itu kesana kemari keliling dunia, begitu. Tetapi di sini Daud memberikan satu contoh kepada kita. Biarlah puji-pujian itu dari dalam mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, tertuju kepada Tuhan. Lalu yang berikut, ya, bagaimana lemah menjadi kuat ini adalah dengan membangun iman. Tapi jangan juga membangun iman
tanpa percaya. Kok bisa? Ya. Daud itu adalah orang yang selalu excited di dalam kehidupannya. Apa sih excited ya? Jadi siap tempur gitu, selalu siap dalam, pokoknya kalau orang mau perang itu pokoknya posisinya standby, pokoknya apapun siap begitu ya. Ini. Tidak tuh, Daud adalah orang yang seperti itu. Nah, hidupnya, imannya kepada Tuhan itu adalah selalu seperti itu. Jadi kapanpun Daud tidak pernah untuk hidupnya berubah sedikit pun kepada Tuhan. Ya, tadi pagi selesai doa pagi saya dengan istri, saya bilang ngobrol, saya bilang, Mam, luar biasa ya Daud. Kenapa? Berbeda dengan Ayub. Masih ingat Mam ya? Tadi pagi saya bilang berbeda dengan Ayub. Istri saya bilang bedanya, iya, ketika kalau Bang Ayub Pior dari pertama yang kaya raya di zamannya, Tuhan izinkan dia habis segala sesuatunya. Sampai akhirnya dia disebut sebagai nabi penderitaan. Bayangkan aja. Dia betul-betul akhirnya diizinkan Tuhan tidak punya segala sesuatu. Akhirnya teman-temannya bilang, aduh udahlah, mungkin ini kamu berdosa kepada Tuhan, kamu minta ampun. Ayub merasa tidak ada kesalahan di dalam hidupnya, makanya dia bertahan. Dia bilang, kamu jangan ngoceh, kamu jangan ngejek aku, karena aku tidak pernah berdosa kepada Tuhan. Itu ya, orang yang benar itu pembelaannya luar biasa gitu. Jadi enggak dengan satu perlawanan yang kamu ya kurang ngajar nuduh-nuduh saya, enggak begitu, tapi dia jawabannya dengan itu tuduhan yang kemarin, aku tidak pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Nah, perbedaannya ketika Daud itu orang yang sederhana, Alkitab katakan, bahkan Alkitab bilang imut-imut, pipinya kemerah-merahan gitu ya, imut-imut. Saudara, diangkat jadi raja, kecemburuan itu yang muncul pertama kali terhadap Daud ini. Ada satu hal yang, wah ini kok anak muda yang seperti ini kok kenapa diangkat jadi raja. Lalu ketika perang dia selalu paling depan dan menang. Ketika berbagai halangan, berbagai tantangan, Daud cuma bilang gini, Tuhan, saya kejar nggak dia? Tuhan bilang, kejar dia. Nah disitulah Daud. Dan ketika pulang, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Daud? Dia bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan, dia lalu agungkan Tuhan. Itulah kemenangan Daud. Jadi jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Enggak berat kok untuk memuji Tuhan. Ya. Kalau ada yang marahin kita, ada yang ngejek kita, sudah kita nyanyi saja. Ya. Atau memuji Tuhan. Begitu. Kayak wah gitu, ada yang nunjuk-nunjuk, kita haleluya, Tuhan itu baik buat saya, gitu aja ya. Sehingga akhirnya di pikiran kita positif, hati kita damai dan tentram ya. Ketika saya punya masalah yang begitu hebat ya, saya datang ke kakak saya cuma bilang begini, dan lebih baik kamu berdoa, kamu mendapatkan damai sejahtera, daripada kamu ngomongin masalah, kamu kehilangan damai sejahtera. Itu buat saya kunci sampai hari ini saya pegang. Ya, kakak saya seorang yang hamba Tuhan yang paling tua di keluarga, dan orangnya memang nggak pernah marah Bapak Ibu. Kalau marah sama anaknya, namanya Jem, papi kan sudah bilang nggak boleh. Itu anaknya tahu papinya lagi keras ngomongnya. Coba bayangin. Kakak saya yang nomor 2 ya ke anaknya, aduh Sherly, Desi, mami tuh gak suka loh, itu udah keras itu. Bayangin ya, katanya orang Jawa lembut ya Bogem, nah itu orang Manado loh. Jadi kira-kira lembut mana itu? Enggak ya, bukan seperti itu. Tapi betul-betul saya punya kakak yang lembut dan luar biasa. Tapi ada juga yang keras. Itu ada juga yang keras. Ya, itulah sisi kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, yang Tuhan mau dari kehidupan kita?
Penyerahan Daud kepada Tuhan itu bersifat totalitas. Itu ya. Jadi membangun iman dengan percaya, tapi juga totalitas. Ya. Kayaknya belum sudah pernah belum Pak Heri judul khotbah di sini totalitas. Belum ya? PR lah buat Pak Gembala, totalitas. Gitu kan? Totalitas ini. Benar-benar total, ya. Semuanya hanya untuk Tuhan, berubah ya berubah, jangan pernah berbalik, ya. Sekali Yesus tetap Yesus, only Jesus, ya. Sekali Yesus, ya, tetap Yesus. Saya mau ngomong bahasa Inggris tadi kelalen, only Jesus apa ya? Forever Jesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu. Ini. Jadi begitu luar biasa Bapak Ibu, ya. Ya, ada satu semboyan angkatan laut Amerika, one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Siapa? Adalah Yesus. Jadi siapapun kita, mari kita bangkitkan ini semua. Saya percaya pasti kita punya kelemahan masing-masing, tapi biar itu jadi satu kekuatan. Minta kepada Tuhan. Jangan minta kekuatan, karena kalau minta kekuatan kita nggak akan diberi. Justru kekuatannya apa? Dikasih tantangan, dikasih pencobaan, dikasih ujian. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Kalau minta kekuatan langsung Tuhan kasih kuat, enggak. Tapi Tuhan mau memampukan kita, karena Alkitab katakan bahwa tantangan ujian yang terjadi tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Amin. Dan itu memang yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Dan dari semua itu, ya dari semua itu, Petrus 2 Petrus 1 ayat 10. Ayo kita lihat ya, 2 Petrus 1 ayat 10. Ini terkait dengan panggilan setiap orang. Ya. Dan Daud ya sudah melakukannya. Hal ini yang terjadi, dan Daud pun pernah mengalami hal ini, Bapak Ibu. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Daud tuh pernah mengalami seperti yang Petrus katakan. Dia pernah tersandung ketika dia berzina dengan Betseba dan mengalami satu teguran yang hebat waktu itu. Dan akhirnya sebagai sanksi sosial, sampai hari ini anak sekolah minggu pun tahu ceritanya. Ya itu sanksi sosial. Ya. Tetapi mengapa sampai di sekarang ini Daud terus Tuhan tampilkan sebagai tokoh yang tokoh yang boleh dibilang menjadi tokoh kepemimpinan yang jadi inspirasi banyak orang. Ya. Ini karena apa? Setelah bertobat secara konsisten terus terjadi. Nah, itu luar biasa. Daud tidak pernah juga memungkiri ketika ditegur kesalahannya. Saya raja, kamu mau tegur saya, enak aja. Saul kan dia seperti itu. Ditegur tapi dia melawan. Daud tidak sama sekali. Tapi justru Daud mengakui. Dia berdoa puasa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan ubahkan kehidupannya. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa apapun dalam kehidupan kita, ketika kita mau merubah hidup kita, kekuatan pasti terjadi. Kelemahan kita akhirnya berubah jadi sebuah kekuatan. Amin. Tuhan berkati kita semua, dan biar ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Saya kasih lagu, saya lupa awalnya, jadi saya tanya. Engkau Tuhan yang setia,
kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, mereka kuat. Tuhan, aku tidak berdaya karena aku di penjara, itu dalam tekanan, dalam ikatan. Kalau mungkin pagi ini masih ada yang sedang terikat oleh sesuatu, kita tidak bisa keluar dari masalah kita. Kita merasa tekanan begitu hebat. Mari kita ambil contoh datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dan satu hal, biarlah hidup kita penuh dengan pujian, karena pujian di hidup kita, di hati kita, akan merubah duka menjadi suka, merubah penderitaan menjadi kemenangan, akan mengubahkan kita tekanan menjadi satu kebahagiaan, karena ada penghiburan dari Tuhan buat kita semua. Ketika kita mungkin katakan, Tuhan, aku gak kuat, aku gak mampu. Bukankah masalah yang ada yang kita hadapi, semua kita bisa lewati? Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Itu artinya Tuhan tidak biarkan kita. Sampai hari ini kita ada di sini, pagi ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan sesuatu, yaitu kekuatan dalam hidup kita, supaya kita bangkit. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Haleluya. Tuhan itu setia kepada kita. Dia setia. Kita mungkin merasa jauh dari Tuhan, tapi Dia datang menghampiri kita. Dia datang menghampiri kita, menyambut kita. Mari kepadaku, mari kepadaku. Wajah Tuhan melihat setiap hati. Tangan Tuhan terulur buat kita di sini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari pertama. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Kemuliaan yang terindah pada Tuhan. Haleluya.